Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Hari ini saya akan mengajak anak-anak semua untuk mempelajari latihan soal sumatif akhir semester atau SAS 2. Materi IPAS kelas 4 Sekolah Dasar Kurikulum Merdeka. Nah, materi pembelajarannya ini kita ada 4 bab yang sudah kita pelajari di semester 2. Ada bab 5, cerita tentang daerahku. Bab 6, Indonesia kaya budaya. Bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Dan bab 8, membangun masyarakat yang beradab. Nah, sebelumnya anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai saja ya. Untuk yang nomor pertama. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah titik-titik. A. Kutai, B. Kalingga, C. Singosari, D. Tarumanegara. Jawabannya adalah A. Kutai. Perlu anak-anak ketahui, kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Letak kerajaan ini berada di daerah Kalimantan Timur. Raja pertamanya ialah Raja Kudungga yang mendirikan Kutai pertama kali. Kemudian raja selanjutnya adalah Asmarwarman dan Mulawarman. Nah, pada masa Mulawarman ini Kutai mencapai masa kejayaannya. Ke soal berikutnya. Penyatuan atau pembauran dua kebudayaan asli menjadi kebudayaan baru dinamakan dengan titik-titik. A. Asimilasi, B. Akulturasi, C. Asosiasi, D. Demonstrasi. Jawaban yang benar adalah A. Asimilasi. Perlu anak-anak ketahui, perbedaan asimilasi dan akulturasi itu terletak pada hilang atau tidaknya kebudayaan asli di kelompok masyarakat. Asimilasi merupakan peleburan dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Sedangkan akulturasi adalah percampuran kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Pertanyaan berikutnya, nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari disebut titik-titik. A. Budaya daerah, B. Kearifan lokal, C. Asimilasi, D. Akulturasi. Jawaban yang benar ialah B. Kearifan lokal. Pertanyaan berikutnya, kearifan lokal yang terdapat di masyarakat Bugis Baru, Sulawesi Selatan dengan tradisi gotong royong memindahkan rumah disebut titik-titik. A. Hutan larangan, B. Marakabola, C. Sambatan, D. Bebiye. Jawabannya ialah B. Marakabola. Untuk hutan larangan itu berada di Provinsi Riau. Hutan larangan ini adalah hutan yang tidak diperkenankan dimasuki sembarang orang demi terjaganya flora dan fauna hutan tersebut. Untuk sambatan itu adalah kegiatan gotong royong yang sering dilakukan di daerah-daerah pedesaan yang ada di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Sambatan sering dilaksanakan ketika ada warga yang akan membangun rumah. Kemudian bebiye adalah sebuah tradisi menanam dan memanen padi secara bersama-sama dengan memiliki tujuan yang ada di daerah Muara Enim, Sumatera Selatan. Setelah panen akan diadakan perayaan sebagai suatu bentuk rasa syukur atas panen padi yang sukses tersebut. Pertanyaan berikutnya. Berikut merupakan contoh adanya akulturasi di Indonesia adalah titik-titik. A. Perubahan gaya berpakaian saat ini yang mengikuti tren K-pop atau budaya barat.
B. Masuknya musik dangdut karena adanya pengaruh musik Melayu dan India. C. Penggunaan bahasa Inggris dalam bahasa gaul untuk berkomunikasi. D. Pertunjukan wayang yang mengisahkan Mahabharata. Jawaban yang benar adalah yang D. Pertunjukan wayang yang mengisahkan Mahabharata. Untuk yang A, B, dan C itu merupakan asimilasi. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Memperkaya kebudayaan nasional. 2. Sebagai identitas bangsa. 3. Sebagai alat pemicu konflik. 4. Memecah belah bangsa. 5. Menumbuhkan rasa nasionalisme. Manfaat keragaman budaya di Indonesia ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 5. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah B. 1, 2, dan 5. Kalau sebagai alat pemicu konflik itu bukan manfaat ya, dan memecah belah bangsa itu juga bukan manfaat dari keragaman budaya di Indonesia. Pertanyaan berikutnya. Kegiatan ekonomi yang ditunjukkan oleh gambar di samping yaitu titik-titik. A. Jual beli. B. Konsumsi. C. Distribusi. D. Produksi. Itu gambarnya terlihat orang sedang menjahit baju. Berarti kegiatan tersebut dinamakan apa? Jawaban yang benar adalah D. Produksi. Karena sedang membuat sesuatu, memproduksi apa itu? Bisa memproduksi baju, celana, pakaian, jilbab, dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya. Vano menyalurkan barang hasil produksi kue buatan ibunya ke beberapa toko. Vano bertindak sebagai titik-titik. A. Produsen. B. Distributor. C. Konsumen. D. Mediator. Jawaban yang benar adalah B. Distributor. Karena Vano ini menyalurkan barang hasil produksi kue buatan ibunya. Kalau si ibunya Vano ini bertindak sebagai apa? Beliau adalah produsen karena membuat kue. Kalau Vano menyalurkan kue tersebut ke toko-toko, nah dia disebut sebagai distributor. Lanjut pertanyaan berikutnya. Suatu petunjuk atau patokan dalam perilaku yang benar dan pantas dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dinamakan dengan titik-titik. A. Hukum. B. Norma. C. Kebiasaan. Atau D. Adat istiadat. Jawaban yang benar adalah B. Norma. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan beberapa contoh berikut. 1. Aktif dalam kegiatan masyarakat. 2. Tamu yang menginap 1 kali 24 jam, lapor. 3. Membantu warga di lingkungan setempat ketika membutuhkan bantuan. 4. Menjaga kerukunan. 5. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK atau kartu keluarga. Contoh peraturan tidak tertulis ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 5. C. 1, 3, dan 4. D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah C. 1, 3, dan 4. Ini peraturan yang tidak tertulis. Kalau tamu yang menginap 1 kali 24 jam itu wajib lapor, itu
peraturan tertulis. Kemudian setiap kepala keluarga wajib memiliki kakak, itu juga peraturan tertulis. Baik anak-anak semua, kita sudah mempelajari 10 soal latihan SAS. Anak-anak semua jangan lupa belajar, semangat belajar, sampai bertemu di SAS materi IPAS. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.